Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Abdullah, masih bersama Wisma Asuhan Yatim As-Salam, Ciburial, Dago Atas, Bandung. Pemimpin umat, penyebar rahmat. Jamaah rahimakumullah, kita ingin menyempurnakan agama. Tapi suka punya kesan agama itu banyak sekali yang harus dilakukan. Padahal kata Nabi, cukup dengan 2 sifat maka dia sudah menyempurnakan agamanya. Apa 2 sifat yang harus muncul? 1 sifat syukur, 2 sifat sabar. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Istimewa orang beriman itu karena memiliki 2 sifat, yaitu bersyukur pada saat dia bahagia. Jadi kalau ada kebahagiaan, dapat untung, bahagia, sehat dan sebagainya, kata Nabi fasyakaro, pasti dia bersyukur. Tapi ada saatnya dia sedih, dia sakit atau kecelakaan atau pailit dan sebagainya. Pada saat kesedihan menimpa dia, fasobaro, maka dia sabar. Kata Nabi, sempurnalah agamanya. Jadi untuk menyempurnakan agama yang dalam agama Islam disebut dinul Islam kafah, agama Islam yang totalitas, ternyata singkat, simpel, sederhana. Cukup dengan melaksanakan 2 sifat. 1 syukur, 2 sabar. Syukur karena Allah menganugerahkan nikmat yang amat sangat banyak. Nah, syukur kaitannya dengan kebahagiaan atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sekedar gambaran, Nabi pernah menjelaskan tentang bagaimana syukur itu harus muncul karena banyak sekali Allah berikan nikmat. Nanti pada hari kiamat kata Nabi, di pintu sorga ada dialog antara Allah dengan seorang hamba yang soleh. Kata Allah di hadapan ahli surga, Allah mengatakan bahwa masuk surganya kalian itu karena rahmatku, kasih sayangku, kata Allah. Lalu seorang soleh, ahli ibadah, dia mengatakan begini, ya Allah, saya ingin masuk surga itu dengan amal soleh yang pernah hamba lakukan seumur hidup hamba. Lalu Allah mengatakan, boleh, kita timbang saja. Ditimbanglah amal soleh yang pernah dia lakukan seumur hidupnya dengan, kata Nabi, dengan sebelah biji matanya. Dan ternyata subhanallah, setelah sebelah biji matanya itu masih lebih berat ketimbang amal soleh yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Pesan moralnya apa? Ternyata ibadah sehebat apapun, mengabdi seistimewa apapun, tidak akan mampu menebus nikmat Allah barang sebelah biji mata. Apalagi Allah memberikan banyak kepada kita, bukan hanya sebelah biji mata, mata yang lengkap, kaki yang sehat, tangan bisa menggapai, jantung masih bisa berdetak, nafas menghembus, masih bisa berjalan dan sebagainya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Nah, gimana aplikasinya kita bersyukur kepada Allah? Kalau kita mendapatkan bahagia, bahkan orang-orang soleh mencontohkan termasuk sedih pun, ucapkanlah hamdalah. Mendapatkan untung materi, sehat dan selamat, seringlah membaca alhamdulillah. Puji itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak layak mendapatkan pujian karena banyak sekali kekurangan, kerendahan, kehinaan. Sementara Allah yang maha mulia, yang maha istimewa, layak mendapatkan pujian. Nah, kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kata Nabi, ciri orang yang bersyukur adalah beramal, berbuat baik. Orang yang ibadah berarti dia bersyukur karena berterima kasih kepada Allah sudah memberikan kesehatan. Orang saum melaksanakan saum pada saat sekarang ini, dia termasuk yang bersyukur
Karena Allah sudah memberikan kesehatan kepadanya, dan dengan saum akan lebih sehat lagi. Karena kata Nabi, sumu tasihu, saumlah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Mungkin 11 bulan yang lalu organ dalam tubuh kita ini terus memproduksi makanan, bergerak, kemudian menggiling makanan dan sebagainya. Nah, 1 bulan diistirahatkan, biar fresh kembali, biar seger kembali. Dengan begitu dia akan semakin sehat. Makanya bahkan ada di salah satu metodologi pengobatan modern untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu itu melaksanakan saum. Jadi betul kata Nabi, sumu tasihu, saumlah kalian akan sehat. Nah, bersyukur artinya berbuat baik. Karena lawan syukur adalah kufur. Kufur itu kata ahli bahasa artinya menutup. Jadi orang yang tidak berbuat baik, orang yang tidak punya amal, berarti dia kufur. Nah, supaya kita termasuk orang yang bersyukur, maka perbanyaklah berbuat baik. Salat, zikir, doa. Nah, termasuk berbagi dengan sesama di antara kita. Nah, kami dari tim Wisma Asuhan Yatim As-Salam itu membuat program Wisma Asuhan Yatim. Jadi kalau dari pendengar semuanya ada anak yatim yang ingin dibina, dibimbing, mari kita kerjasama agar mereka masa depannya terjaga, agar ilmunya terbimbing, agar ibadahnya didasari ilmu, bisa kerjasama dengan kami. Nah, bagi saudara-saudara kita yang berlimpah harta dan materi, mungkin bisa berbagi dengan saudara kita yang lain yang tidak memiliki materi memadai, karena Nabi mengatakan sebagian besar dari harta yang kita miliki, dari kesejahteraan yang kita dapatkan, itu atas peran orang-orang miskin. Sampai Nabi mengatakan, antum tunsaruna bidu'afaikum, kalian banyak dibantu oleh orang-orang miskin di antara kalian. Jadi penyempurna agama yang dua itu di episode ini pertama sekali adalah mari kita bersyukur dengan cara perbanyak hamdalah. Yang kedua, perbanyak ibadah. Yang ketiga, berbagilah dengan orang lain, karena kesehatan kita, kesejahteraan kita, harta yang berlimpah tidak lepas dari peran orang lain. Bahkan kata Nabi tidak lepas dari peran fakir miskin. Mungkin rumah kita berlantai, tapi yang membersihkannya kan fakir miskin. Mungkin mobil kita bermiliar, tapi yang mencucinya kan fakir miskin. Kita banyak dibantu oleh mereka. Semoga kita termasuk yang diberikan kesehatan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan bersama Wisma Asuhan Yatim As-Salam Ciburial, Dago Atas, Bandung. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.